wudhunya sebelum diguyur udah niat, nah itu yang keliru. Karena niat itu harus di permulaan ibadah. Contohnya sholat, niatnya kapan? Ketika takbiratul ihram. Melafazkan niat bukan niat, memang disunahkan, cuma bukan niat itu. Tujuannya supaya hati itu gampang menghadirkan niat. Makanya grup surah kan katanya melafazkan niat bid'ah, itu nggak ada di zaman Nabi. Betul lah. Kita adalah suatu kalau mazhab Syafi'iyah sunnah ya. Ada hadisnya dia agak menolak itu aja. Kalau di dalam pendalilan itu ada yang menolak, ada yang dari maknya biasa aja. Karena dalam furu' ad-din, di dalam cabang agama lumrah ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku, perbedaan silap pendapat itu rahmat, gitu biasa aja. Baik. Nah cuma melafazkan dia bukan niat di dalam hati. Kan kita katakan aku niat dalam hatiku, kalau dalam bahasa Indonesia, bukan aku niat dalam mulutku atau dalam lidahku. Nah yang mempraktekkan niat dengan mulut, ini udah keliru dari bahasanya, udah keliru ya. Berarti tidak benar. Baik, insyaallah spesifiknya niat itu di bab buku ya. Menurutnya tadi ketika mandi wajib, guru kami Habib Salim Kalau Syaikhul ditanya, kadang orang ceramah terlalu tinggi pembahasannya. Para pendengarnya ini mandi wajibnya aja, wudhunya aja kadang keteteran, mereka nggak beres. Itu yang perlu itu beliau ngomong di pada tahun di kota ilmu ini, banyak ilmu di aman saja. Masih banyak orang awamnya, apalagi kita ya, tentang mandi wajibnya masih banyak yang keliru caranya. Nah tadi, habis itu kita ratakan semua air ke seluruh badan, udah selesai mandi wajib kita. Barulah kita mandi pakai sabun, biar enakan badan, biar wangi, biar kotoran lebih maksimal lagi hilangnya. Terus rambut mau disampui boleh. Nah, wanita ini kalau rambut nggak disampui, terkadang sebagian nggak masuk air. Lagi rambutnya yang tebal, rambutnya yang keritingnya kaku banget dia, harus pakai air. Pakaian air pun berkali-kali baru dia basah. Ada yang nyelam juga keluar rambutnya masih kering aja deh. Waterproof ya boleh, nggak kena air. Waterproof. Itu harus dipakai. Ini juga ada yang pakai pomade ya, pakai pomade. Yang rambutnya kalau dipakai pomade itu tegarnya sampai 1 minggu tuh rambut, nggak kaku ya. Dikenain air juga nggak bisa. Pomade kayak gitu jangan dipakai. Susah kalau mau mandi wajib, apalagi orang yang rutin mandi wajib di sekoma sehari sekali. Itu kan sudah jadi ngilangin iman. Pakai rinso, hancur banget. Karena air bila harus kena apa? Rambutnya harus kena air dan semua rata. Semua rambut yang tertutup itu harus kena air ketika mandi Pak. Imam Ali bin Abi Thalib ketika dengar hadis dari Nabi, satu rambut yang tidak terbasahi ketika dalam keadaan junub mandi besar, dia akan nuntut di hari kiamat. Dengar hadis Nabi ngomong begitu, langsung dibundul rambutnya sampai meninggal di seluruh. Baik. Jadi habis mandi wajib udah diguyur, baru pakai sabun. Nah yang keliru ini, kalau badannya udah penuh sabun, udah penuh sampo, kan enak banget itu sekali guyur lega rasanya badannya. Dia baru niat, nggak bisa dia niat, nggak bisa, karena syarat sah tahara itu airnya harus suci dan mensucikan. Ketika diguyur airnya itu berubah bau, warna dan rasa dengan perubahan yang pekat. Ini air yang suci, cuman tidak mensucikan jenis yang kedua. 2 minggu lagi insya Allah kita jelasin. Makanya nggak sah. Makanya kita katakan tadi di permulaan niat langsung. Nggak sah ketika proses masih ada sabunnya. Cuman sabunnya udah dibersihin semua, dimandi lagi, baru niat. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Sabun itu yang menghalang, mencegah sahnya niat untuk mandi wajib. Mandi ini rukunnya 2 aja. Mandi wajib terus niat sama meratakan semua anggota tubuh dengan air. Makanya paling gampang itu mandi wajib tinggal berenang nyemplung aja. Nyemplung dia cuma berapa detik,
niat, aku niat mandi wajib, udah naik lagi langsung sholat boleh. Mau di sungai, mau di kolam renang, kalau di rumah boleh, sah. Nah, karena mandi wajib modelnya nggak perlu pakai sabun. Baik, kembali ke air mustamal tadi. Itu udah kita udah kemana-mana tadi ya, cuma jadi. Kembali ke air mustamal. Air mustamal ini dikategorikan mustamal dan hukumnya suci cuma tidak mensucikan. Syaratnya ada 4. Yang pertama an yakuna qalilan. Airnya itu air yang sedikit. Sedikit itu disebut kurang dari 2 bulan. Di sini banyak, bahkan santri banyak yang keliru. Nyangkanya air yang kurang dari 2 bulan itu air mustamal, nggak sah untuk wudu. Emang sampai zaman Nabi rumahnya ada bak mandi yang sampai 2 bulan. Cuma ada di kulit kambing yang dibuat untuk dijadiin galon untuk isi air. Ya isinya paling berapa liter? 2 kula itu minimal 220 liter atau 217 liter. Itu pas-pasan 2 bulan kurang. Drum yang warna biru tuh diambil 10 gayung udah kurang dari 2 bulan. Sah nggak? Sah. Cuman air mustamal ini kalau dia dikumpulkan cuman bobotnya itu kurang dari 2 bulan, dia mustamal, airnya statusnya suci, cuman tidak mensucikan, walaupun penting itu air. Cuman kalau dia sudah jadi 2 bulan, seandainya kita ada air mustamal dikumpulin dalam beberapa wadah, terus dimasukin dalam satu kolam, akhirnya jadi 2 bulan, kembali menjadi air suci dan kembali menjadi air suci. Atau air kurang dari 2 bulan dimasukin ke bak mandi, dan itu airnya terisi volumenya lebih dari 216 liter. Dia bergabung jadi suci dan mensucikan karena banyak metode air. Jadi air yang menetes ini harus kurang dari 2 bulan. Jadi kita basuh wajah yang pertama ini ketika wudu. Netes air. Tetesan ini airnya suci cuma tidak mensucikan. Kalau dia masuk ke air ke ember kita, air yang mustamal ini masuk ke ember. Air ember kita jadi mustamal enggak spontan. Lihat, kalau tetesan itu bisa berubah enggak? Kalau seandainya punya bau, punya warna, punya rasa yang tidak begitu pekat, yang tidak begitu ringan, bisa berubah enggak? Kita katakan berubah. Perubahannya pekat enggak? Enggak begitu pekat lah, paling mudah aja. Nah, itu masih suci dan mensucikan. Jadi kalau embernya penuh, embernya besar, berapa tetes, puluhan tetes masuk ke situ, itu tetap airnya suci, mensucikan. Air yang diabetes, air yang metes ini mustamal. Itu yang dibasuh yang pertama ya, baik wajah, tangan, kepala ataupun kaki. Adapun yang kedua, yang ketiga, hadasnya sudah luntur. Hadasnya udah nggak ada lagi. Ini basuhan sunnah. Basuhan sunnah itu tidak ada hadasnya, suci dan mensucikan. Baik. Yang kedua, syaratnya an-yustamal fi ma la budda minhu. Dipakai di dalam toharo yang wajib. Wudu, mandi wajib tadi ya. Atau menghilangkan najasatul hukmiyah. Tadi yang sudah kita jelaskan ya, najasatul hukmiyah. Airnya suci cuma tidak mensucikan. Yang ketiga, an yanfasila anil udhu. Airnya itu harus sudah terpisah dari anggota badan. Jadi dari muka, kita contohin muka. Ambil air ya. Jadi wudu itu satu botol ini bisa wudu 3-4 kali. Karena wudu cuma kalau ngambil yang wajib ya. Taruh di sini, taruh di muka, kita jalankan. Selagi masih ada anggota wudu, dia masih disuci dan mensucikan. Cuma kalau tangan udah kita angkat, kita taruh lagi, nah ini udah mustamal misalnya. Jadi kalau ngambil airnya pakai 2 tangan, diraup pakai 2 tangan. Ya. Dia taruh ke wajahnya. Tangan yang pertama udah diangkat, udah nggak usah taruh lagi. Tangan yang ini aja untuk ditarik. Kalau ditaruh lagi jadi mustamal. Nah, air yang masih ada di sini, dia putarkan, dia ratakan, kan wajib meratakannya, meratakan wajah. Semua anggota wudu itu wajib diratakan dengan air.
Diratakan keseluruhannya itu sah wudhu.